Selamat hari Minggu, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran radio Republik Indonesia dan Radio Ihtus. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Pelayan firman Tuhan pada ibadah ini adalah Pendeta Stefanus Christian Haryono dari UKDW Yogyakarta. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Bagi anggota dan jemaat dan simpatisan yang telah menerima paket lilin Prapaskah, dapat menyalakan 3 lilin sebelum ibadah dimulai. Marilah kita simak informasi tentang perjamuan kudus berikut ini. Anggota Jemaat GKI Karangsaru yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah Jumat Agung 2 April 2021 yang akan datang, akan dilayankan perjamuan kudus bagi anggota jemaat yang telah menerima sakramen baptis dan mengaku percaya atau sidi. Ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus dilangsungkan secara serentak melalui YouTube live streaming kanal Warta Karangsaru pukul 9 pagi dan pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bagi anggota jemaat yang mengikuti ibadah melalui radio siaran Ihtus, dapat mengikuti siaran live streaming pada pukul 5 sore. Setelah siaran live streaming berakhir, tidak disediakan siaran tunda. Oleh karenanya, anggota jemaat diharapkan dapat mengikuti ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus secara serentak pada pukul 9 pagi atau 5 sore. Majelis Jemaat menyediakan roti perjamuan kudus berupa hosti dan air minuman anggur dalam kemasan. Roti perjamuan dan air minuman anggur dikemas dalam paket perjamuan kudus seperti ini. Anggota jemaat dapat memperolehnya dengan mendaftar melalui pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Tuliskan nama lengkap anggota keluarga yang sudah dibaptis serta sudah mengaku percaya atau sidi dan hendak mengikuti perjamuan kudus pada Jumat Agung. Tuliskan juga alamat lengkap saudara. Paket roti dan anggur perjamuan dapat dipesan mulai hari ini sampai hari Jumat 26 Maret 2021. Paket perjamuan kudus ini dapat diambil mulai hari Minggu 28 Maret 2021 dengan menunjukkan nomor pendaftaran kepada Satpam Gereja. Selamat menghayati minggu-minggu Prapaskah. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus online secara serentak pada 2 April 2021 yang akan datang pukul 9 dan pukul 5 sore. Tuhan memberkati. Selamat beribadah.
Ibadah Minggu Prapaskah keempat ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema meneladani kesabaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa ketika sedang dalam tekanan, ketika sedang di dalam pergumulan, ketika hari-hari, ketika kita menjalani di masa pandemi ini, maka tidak mudah bagi kita untuk hidup dalam kesabaran. Ketika kita jengkel, ketika kita tidak siap menghadapi tantangan kita, maka kita seringkali melampiaskan emosi kita. Kita melampiaskan kemarahan kita. Oleh karena itu penting ketika kita belajar apa yang menjadi nasihat, apa yang menjadi teladan Kristus dalam hidup ini, belajar untuk hidup sabar di tengah tantangan, di tengah penderitaan. Kita mengingat apa yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 16 sampai 18 demikian. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan. Tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, jelas firman Tuhan mengingatkan kita. Bila di tengah penderitaan dan tantangan, kita menjadi orang-orang yang sabar. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Sehingga kita bisa mengatasi segala perkara dan setiap situasi dengan benar di dalam pengetahuan dan hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ini. Kita juga ingin melakukan ini. Namun kita sadar benar bahwa kita sulit untuk melakukannya. Kita sulit untuk memperagakannya. Oleh karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita menyesali setiap pelanggaran kita. Kita menyesali setiap dosa-dosa kita. Kita menyesali setiap kegagalan kita. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan. Di dalam kesulitan, di dalam tekanan, di dalam beban kehidupan. Kami lebih mudah untuk melepaskan kemarahan kami. Kami lebih mudah melampiaskan kejengkelan kami. Sehingga seringkali Tuhan kami bertindak bodoh dan tidak bijaksana. Kami membawa kemarahan, kami membawa kejengkelan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan orang-orang yang kami cintai. Sehingga keberadaan kami di tengah tantangan tidak penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Bahkan lebih dari itu, suasana menjadi tidak nyaman. Suasana menjadi tidak menyenangkan. Bahkan emosi yang menjadi jalan keluar. Oleh karena itu Tuhan, kami datang. Berikanlah kami kuasa. Berikanlah kami kekuatan. Berikanlah kami pengampunan ketika kami hidup dalam kebodohan. Ketika kami melampiaskan kemarahan tanpa kendali. Ketika kami merasa jengkel dengan keadaan dan kami bisa menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami datang di hadapan Tuhan, ingin meneladan Kristus. Oleh karena itu berikanlah kami kuasa Roh Kudus. Sehingga di dalam kehidupan, di tengah tantangan, kami boleh menjadi orang-orang yang bersabar. Menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam kasih setia Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang dengan segala penyesalan. Kami datang di dalam pengakuan kami dan kiranya Tuhan berkenan mengampuni, memulihkan dan memberikan kami kekuatan baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lilin yang akan dipadamkan ini adalah simbol kegagalan kita di dalam memiliki sikap yang benar terhadap penderitaan dalam hidup dan juga simbol ketidaksabaran kita dalam menjalani hidup ini.
saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Tuhan, seperti tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8-14 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Saat datang kepadamu, kami nantikan firman-Mu, Tuhan. Tanamkan kebenaran-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu. Terang Kristus kan kami pancarkan dalam kata, karya serta iman. Firman-Mu kami nantikan, kehendak Tuhan kami muliakan. Ajar kami rendah hati, taat yang penuh hormat sejati. Dengan kuasa yang ilahi, uji murnikan pikiran kami. Karena kasih-Mu iman pun bangkit, karena kuasa-Mu kami pun celin. Firman-Mu kan tergenapi, menghalau sanksi di hati kami. Baharui budi kami, mampukan kami ikut jalan-Mu. Kebenaran tak pernah usang, akan bergema sepanjang zaman. Kami berpegang pada janji-Mu, di dalam iman kami pun maju. Firman-Mu bangun gereja-Mu hingga dunia penuh kemuliaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, tapi juga Bapa yang sungguh kami imani hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak bersama-sama membaca sebagian daripada sabda-Mu, dan kemudian kami hendak merenungkannya. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa kami memiliki keterbatasan di dalam kami memahami sabda-Mu.
Untuk itu kami mohon kepadamu, ya Roh Kudus, sekiranya Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang hendak membacakan dan kemudian menyampaikan akan renungan, maupun kami jemaat-Mu yang hendak mendengarkannya. Biarlah Engkau merahmati kami semua, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, ya Yesus, melalui pembacaan dan permenungan sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sabda yang hidup, kami naikkan doa sembahyang kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Prapaskah yang keempat pada hari ini, bacaan diambil dari 1 Petrus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk mohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan terlebih yang berbahagia adalah mereka yang melaksanakan sabda itu dalam kehidupan setiap hari. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan di dunia ini banyak berisikan pengalaman hidup yang paradoks. Salah satunya adalah tidak selamanya orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan sikap yang baik dari orang lain. Bahkan sebaliknya, tidak jarang dia mendapatkan perlakuan yang jahat
dari orang yang kepadanya ia telah berbuat baik. Tentu tidak seorang pun senang untuk menghadapi dan menerima perlakuan sedemikian rupa. Kita tentunya memiliki perasaan yang sama, yaitu tidak suka dengan perlakuan seperti itu. Namun reaksi terhadap perasaan tidak suka tersebut tentunya berbeda satu orang dengan orang yang lainnya. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai atau value apa yang dipakai di dalam merespon perasaan tidak suka atau tidak nyaman seperti itu. Surat 1 Petrus mengingatkan tentang nilai atau value itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Pada ayat yang ke-15 dikatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nasihat ini memberikan penegasan bahwa Kristus bukan hanya sebatas keyakinan atau doktrin Kristen, melainkan Kristus adalah pribadi yang perlu menyatu dalam pribadi pengikutnya, yang kemudian menjadi nilai utama atau the ultimate value yang daripadanya pengikut Yesus menjadikannya sebagai jalan hidup. Yang kedua, bahwa menjadikan Kristus sebagai Tuhan atau kurios, yaitu penguasa kehidupan. Itu artinya bahwa di atas kuasa orang yang telah berbuat jahat kepada kita, di mana kita tidak lagi bisa mengelaknya, di sana masih ada kuasa di atas orang itu, yaitu kuasa Kristus yang adalah Tuhan. Ini memberikan implikasi terhadap apa yang disebut dengan sikap sabar. Sabar dalam menghadapi penderitaan yang diakibatkan oleh orang lain yang berbuat kepada kita. Dan di sanalah kita perlu meletakkan Kristus sebagai Tuhan atas pengalaman kita. Itu artinya kita memberikan ruang kepada providensiadi. Kita memberikan ruang dan kesempatan kepada penyelenggaraan ilahi untuk berkarya yang di dalam bahasa Jawa berbunyi toto raksoning Gusti Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat yang ke-17 dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Dikatakan jika hal itu dikehendaki Allah. Disinilah kita seringkali bertanya, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Itu ada sebuah pertanyaan yang wajar. Ketika ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa yang membuat kita tidak nyaman, dan kita bertanya sedemikian, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Lalu pertanyaannya, kita perlu segera ingat bahwa kehidupan ini adalah memang paradoks. Dan marilah kita membiarkan Tuhan. Ada kalanya dia berdiam. Berdiam atas paradoks kehidupan yang kita sedang pertanyakan. Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah di dalam paradoks kehidupan kita seringkali menginginkan supaya Tuhan segera membereskan sehingga kita menjadi lebih nyaman dalam kehidupan ini. Tetapi marilah kita cermati pada ayat yang ke-16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu, karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ketika saya mencoba merasa-rasakan ayat ini, saya kemudian diingatkan kepada filosofi kehidupan Jawa yang berbunyi, sugih tanpa bondo,
Dikdoyo tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Menang tanpa ngasorake. Ini menjadi koridor, menjadi pintu bagi pola relasi dan sekaligus penyelesaian di dalam konflik. Disinilah kita membutuhkan apa yang disebut dengan kesabaran dan memberikan waktu, tapi sekaligus inilah jalan sungsang, inilah jalan upside down yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayat yang ke-18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Kristus menjadi nilai keutamaan. Yesus menjadi the ultimate value, di mana dia menjadikan jalan di dalam kehidupan yang patut kita teladani. Dan jalan itu adalah jalan kemuliaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ternyata jalan kemuliaan Yesus adalah jalan yang sungsang. Jalan yang berbanding terbalik dengan jalan manusia pada umumnya. Jika manusia mencari kemuliaan dengan bergerak naik, sedangkan Kristus mengambil jalan dengan bergerak turun. Itulah kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada kita, yang diteladankan kepada kita melalui kehidupan Kristus. Jika kita sungguh-sungguh mau menguduskan Kristus, sebagaimana nasihat dalam surat Rasul Petrus ini, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, maka kita perlu untuk menempatkan kemuliaan Kristus menjadi kemuliaan kita. Dan itu artinya kita mau mengambil jalan Yesus menjadi jalan kita. Dan jalan Kristus itu adalah jalan menurun, bukan jalan naik. Nah, di tengah-tengah penderitaan yang mungkin saat ini kita sedang hadapi, sedang kita alami, terlebih di tengah-tengah penghayatan kita di Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara Tuhan. Maka berpijak daripada sabda Tuhan ini, marilah kita mengingat bahwa kita tidak perlu tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Atau kemana semuanya ini akan menghantar kita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Apa yang kita butuhkan adalah menyadari kemungkinan-kemungkinan dan tantangan-tantangan yang di hadapan kita. Dan di saat itu pula kita berani merengkuh penderitaan itu dengan keteguhan, dengan iman, dan dengan pengharapan. Dengan cara itulah, maka kita akan menguduskan Kristus di dalam hati kita dan menjadikannya sebagai jalan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, hari ini kita bersyukur menerima anggota jemaat dari GKI Kedoya Jakarta atas diri Bapak Yohanes Pujianto Mulyadi dan Ibu Elisa Ratna Minarni Chandra. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Marilah kita bersama-sama melayani Tuhan di Gereja Karangsaru ini. Marilah kita berikan ucapan selamat untuk Bapak Yohanes Pujianto Mulyadi dan Ibu Elisa Ratna Minarni Chandra. Selamat melayani Bu dan Bapak. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 mengingatkan kita untuk tidak khawatir dalam menjalani kehidupan, tetapi senantiasa bersyukur atas segala berkat Tuhan. Ucapan syukur kita salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk persembahan syukur. Penulis Filipi 4 ayat 6 menulis demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran Gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, walaupun badai kesulitan telah menerpa hidup anak-anak-Mu saat ini, puji syukur Bapa dan terima kasih karena kami tetap kuat, karena kami tahu kami bersama Engkau. Engkau selalu ada untuk kami dan kami tetap percaya bahwa melalui persembahan anak-anak-Mu ini, kami akan selalu menjadi penyalur berkat yang berasal daripada-Mu juga. Sucikan dan layakan persembahan kami ini ya Bapa. Dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Dan sebelum itu saya menyampaikan selamat datang untuk Pak Yohanes dan juga Ibu Elisa. Mari kita melayani bersama di GKI Karangsaru ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan, baik itu yang sakit. Kita juga berdoa untuk panitia Paskah yang terus merencanakan dan juga melakukan kegiatan dan persiapan-persiapan dalam rangka kita merayakan Paskah. Kita berdoa juga untuk kerinduan kita bersama untuk bisa segera tatap muka mengadakan kebaktian onsite, dan biarlah kita juga berdoa program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik, berjalan lancar dan memberikan kita ketenangan, ketenteraman dalam masa pandemi yang sulit ini. Kita juga berdoa untuk bangsa negara kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita.
Kami bersyukur Tuhan bersama dengan Bapak Yohanes Pujianto Mulyadi dan juga Ibu Elisa Ratna Minrarni Chandra yang sudah boleh hadir tengah-tengah gereja Tuhan GKI Karangsaru ini. Tolong Tuhan berkati sehingga kebersamaan kami membawa sukacita bagi beliau berdua. Dan sungguh kami boleh terus dibangun, kami terus dididik dan diajar untuk meneladan kasih Kristus, untuk meneladan kesabaran Kristus, untuk meneladan kehidupan yang Tuhan Yesus peragakan. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang hari ini bergumul ketika mereka sedang sakit, baik itu COVID ataupun sakit yang lain. Tolong Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka, hadirlah di tengah-tengah sakit dan penderitaan mereka. Tolong Tuhan yang tenangkan, tolong Tuhan yang berikan kedamaian, bahkan Tuhan pula yang memulihkan dan menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mampu untuk memulihkan mereka, kuasa-Mu mampu untuk menyembuhkan mereka. Dan biarlah saudara-saudara kami terus merasakan kehadiran Tuhan. Berkati untuk keluarga yang menemani, berkati untuk keluarga yang merawat. Tuhan juga berikan kesabaran, Tuhan berikan ketekunan dan cinta yang besar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini bergumul dengan keuangan. Ketika kondisi keuangan tidak semakin baik di tengah masa pandemi yang masih menerjang kami, harus kami hadapi. Biarlah Tuhan yang tolong sehingga saudara-saudara kami tetap beriman di dalam Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa ketika mereka mengarahkan hati pandang kepada Tuhan, maka Tuhanlah sumber segala pertolongan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Ketika omset dan pendapatan turun drastis, namun kewajiban harus tetap mereka cukupi, harus tetap mereka lunaskan. Biarlah Tuhan yang menolong, sehingga saudara-saudara kami ini boleh fokus dan di masa-masa pandemi ini boleh menata kembali bagaimana mereka harus bekerja, bagaimana strategi mereka. Dan tolong Tuhan supaya pendapatan dan omset yang dimiliki oleh rekan-rekan kami, saudara-saudara kami boleh pulih kembali. Kami juga berdoa untuk pergumulan rumah tangga yang hari ini penuh dengan pergumulan, perbedaan pendapat, kehilangan komunikasi yang harmonis. Biarlah Tuhan yang tolong dan hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga saudara-saudara kami yang sedang bergumul, mereka kembali diikat dalam cinta yang kudus. Mereka diingatkan akan cinta mereka yang mula-mula. Kami serahkan pergumulan saudara-saudara kami ini Tuhan, dan kami percaya Engkau mengasihi mereka dan akan menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Paskah. Di tengah masa yang sulit ini, panitia Paskah, saudara-saudara kami berjuang untuk merencanakan, untuk mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian masa Prapaskah. Ketika nanti kami juga akan menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus di Jumat Agung dan juga merayakan kebangkitan Tuhan di kebaktian Paskah. Tolong Tuhan berkati saudara-saudara kami ini sehingga melalui mereka kami boleh terus dekat dengan Tuhan. Kami boleh terus diingatkan bagaimana kami hidup di tengah masa pandemi ini. Berkati saudara-saudara kami dengan kesehatan, dengan kekuatan dan dengan hikmat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kerinduan kami semua untuk bisa bersama-sama mengalami kembali kebaktian onsite, kebaktian tatap muka, ketika kami boleh merasakan kehadiran Tuhan bersama-sama, ketika kami boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Kami rindu itu semua. Sudah setahun lamanya Tuhan kami mengalami keterbatasan dalam beribadah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kerinduan setiap kami boleh Tuhan dengar, dan Tuhan yang campur tangan sehingga pandemi ini segera berlalu dan kami semua diizinkan Tuhan, dilayakkan Tuhan, diperkenan Tuhan untuk mengadakan kebaktian tatap muka. Kami juga berdoa Tuhan untuk program vaksinasi. Tolong Tuhan berkati, begitu luas, begitu banyak daerah-daerah yang harus dijangkau. Oleh karena itu biarlah pelaksanaan program vaksinasi diberkati, sehingga program ini boleh menjangkau semua orang-orang yang siap dan memang layak untuk mendapatkan vaksinasi. Sehingga melalui vaksinasi ini kami mendapatkan kekebalan tubuh. Kami boleh memiliki kekuatan untuk melawan virus COVID-19. Kami mohon berkat untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, kuasa dan kasih, sehingga pelaksanaan vaksinasi ini sungguh-sungguh bisa menjangkau semua orang. Sehingga kami semua boleh nyaman,
beraktivitas, kami boleh mendapatkan kembali sukacita ketika kami beraktivitas. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, negeri kami yang kami cintai, Indonesia, di tengah segala tantangan yang ada. Kami merindukan Tuhan berkati pemerintah kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju, pemerintah pusat sampai dengan daerah. Kami semua diikat di dalam kesatuan. Kami adalah warga negara bangsa Indonesia yang cinta negeri ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Berkati dengan kesatuan, berkati dengan kesejahteraan, berkati dengan kemakmuran, dan setiap pembangunan yang ada sungguh membawa manfaat yang besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.